Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi on Location. Dan kali ini Motivi ada di Kompleks Sekolah Santa Ursula, Jakarta. Dan inilah gedung peninggalan zaman Belanda, masih dengan arsitektur gaya Belanda dan sangat megah, sangat kuat dan luas sekali tempatnya. Nah, mengapa Motivi ada di sini? Motivi dalam rangka membuat workshop untuk guru dan siswa, workshop tentang membuat konten, produksi konten atau sebagai konten kreator. Nah, bagaimana guru dan siswa membuat konten? Kita ikuti perjalanan Motivi on Location. Bagian sini, tempat saya berdiri ini merupakan bagian awal dari Kompleks Santa Ursula. Awalnya adalah sebuah hotel. Dan bangunan ini kami pindah di sekolah ini, kompleks ini sekitar tahun 1859 yang menjadi awal dari berdirinya Sekolah Santa Ursula. Mula-mulanya ada di depan, maksudnya di depan di Pasar Baru. 1859-nya itu adanya mula-mula di Pasar Baru. Kemudian setelah itu pindah ke sini setelah dibeli tanahnya, hotelnya. Di hari pertama kita dikasih materi tentang editing, habis itu kamera, habis itu tipe-tipe kamera ada apa aja, dan juga kayak tipe-tipe syuting gitu, saya ada dari long shot atau gimana gitu. Habis itu hari ini kita syuting ide kita gitu. Jadi hari pertama kemarin kita dijelasin teori tentang cara editing, cara buat video, apa itu di bidang multimedia ini gitu. Terus hari ini kita dapat kesempatan buat praktek di bidang ini gitu. Saat hari pertama kita belajar teorinya pertama yang kayak filosofinya, terus habis itu masuk ke kriterianya, terus sampai angle shot gitu. Dari kemarin, hari pertama itu kami belajar banyak sekali materi, mulai dari caranya ambil video yang benar tuh gimana. Jadi banyak sekali istilah baru Romo yang saya pelajari, karena memang basicnya bukan belajar tentang film.
Jadi banyak yang dipelajari, terus hari ini coba untuk praktek langsung, jadi talentnya, terus juga jadi yang ambil fotonya, videonya, seneng sih Romo, banyak banget. Sebenarnya ini pengalaman berharga, sangat berharga buat saya, karena saya bisa belajar mengenal multimedia itu sendiri. Yang menarik buat saya dari kemarin sampai hari ini itu saya kenal dengan yang namanya kamera, terus bagaimana teknik-teknik untuk mengambil sebuah gambar dan sebuah momen, dan itu bisa menjadi bisa menjadi bekal buat saya sih untuk meningkatkan skill, terutama sih kemampuan saya juga karena saya kebetulan suka untuk fotografi, jadi saya merasa sangat berguna buat saya. Tujuan mengadakan workshop ini tentu saja agar para guru dan para siswa terampil ya. Kan sekarang itu zamannya membuat konten-konten. Jadi anak-anak dan guru-guru juga dilatih supaya lebih profesional dalam membuat konten-konten itu. Saya berada di kompleks atau kampus Santa Ursula, Jakarta bersama tim Studio Audiovisual Universitas Sanata Dharma untuk mendampingi konten kreator training bagi para siswi dan guru-guru Santa Ursula. Mereka melatih menjadi konten kreator. Maka mereka belajar tentang sinematografi, tentang teknik-teknik kamera dan editing, lalu mendapatkan tugas untuk memproduksi ILM, iklan layanan masyarakat yang berdurasi 1 dan 3 menit. Ini sebagai bagian dari konten-konten media pembelajaran yang sekarang ini sedang sangat relevan untuk sungguh didalami agar mereka semakin profesional di dalam memproduksi konten-konten ini. Menurut saya ini kan saya juga punya interest di bidang ini, jadi menurut saya ya berguna, apalagi buat siswi SMP sekarang yang di rumah nggak ngapa-ngapain lagi di situasi COVID ini. Terus kalau mau ngembangin interest juga di bidang ini, itu lewat workshop ini menurut saya berguna, dan karena mentor-mentornya juga nggak bosenin, siswi juga enjoy saat dijelaskan cara melakukan ini dan itu. Menurut aku sih berguna karena mungkin di masa kedepannya nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk melakukan kayak gini udah ngerti gitu. Iya, sangat berguna, apalagi sekarang kan banyak PJJ atau enggak kayak video ya, mengutamakan media gitu, bikin video segala macam. Terus juga kalau dari saya pribadi, saya kan masuk ke sesi publikasi di OSIS. Itu kita sering bikin kayak video gitu, shoot sana sini. Nah, sejak ada workshop ini saya jadi paham gitu antara angle shot sama maknanya, kayak yang kemarin Romo bilang, kalau shoot dari sini tuh kesannya dia lagi canggung, kalau dari sini dia tuh kelihatannya lagi cemas, kayak gitu Romo. Sangat berguna, apalagi kan tadi temanya itu yang diambil untuk media pembelajaran ya, jadi berguna untuk kami sih. Untuk zaman sekarang, guru itu harus melek yang namanya teknologi. Guru harus melek yang namanya multimedia, salah satunya yaitu bagaimana bisa menciptakan media-media pembelajaran. Nah,
dari kemarin kita diajarkan bagaimana membuat sebuah konsep storyboard dan film. Nah, itu yang bisa kita aplikasikan nanti. Enaknya kita bikin project apa ya sama anak-anak di kelas. Misalnya kalau dari saya pribadi sebagai guru agama bisa ngajak anak-anak bikin sebuah film atau sebuah renungan atau sebuah refleksi. Nah, ini bisa saya terapkan di dalam kelas. Jadi menurut saya sangat berguna bagi saya seorang pendidik. Rasa perlu sekali konten ini untuk zaman sekarang. Zaman sekarang ini visual itu penting sekali. Maksudnya karena kalau kita lihat memang audio juga penting. Tapi kalau dengan konten itu berarti ada audio, ada visual. Berarti itu sangat penting karena semakin banyak kita menggunakan indera kita dalam belajar, berarti semakin diharapkan semakin meresap juga apa yang dilihat, apa yang didengar itu. Ya, konten-konten yang bercorak audiovisual ini sangat penting sekarang ini karena kita siapapun sudah berada di dalam dunia digital. Kita tidak bisa menghindar lagi dan demikian juga dunia pendidikan itu mau tidak mau harus berubah. Bagaimana cara untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan juga cara mengembangkan keterampilan manusia secara utuh dan maka segala indera yang dimiliki manusia juga harus dikembangkan. Nah, intisari dari konten audiovisual adalah menyampaikan pesan melalui perasaan orang. Maka para siswi dan para guru ini dilatih semakin profesional untuk bisa menciptakan konten-konten yang menyentuh tapi juga bermuatan nilai yang relevan, yang luhur, yang mesti harus dihidupi juga oleh para peserta didik maupun juga oleh masyarakat pada umumnya. Kesannya menyenangkan. Yang menyenangkan itu ya itu karena kita kan belajar banyak hal baru ya. Terus kami jadi ya merasakan panasnya kalau seumpamanya harus jadi talentnya. Lalu kami juga merasakan berapa kali harus ngambil angle untuk dalam satu frame video yang dibuat pada durasinya cuma sedikit. Itu menarik sih menurut saya. Asik sih, saya tipikal kayak suka sama ilmu-ilmu baru yang saya dapat gitu. Karena pasti walaupun misalnya sekarang kurang berguna, di jangka panjang itu pasti berguna. Kesan aku ini workshopnya seru banget, jadi dan juga kan karena sebelum-sebelumnya kan kita online ya, jadi belum kenal sama kelas anak-anak kelas 7 lain atau kelas 8 lain atau anak-anak SMA karena nggak ketemu di sekolah. Jadi dengan adanya workshop ini kita jadi semakin kenal gitu dengan lingkungan sekolah dan juga dengan teman-teman di sekolah. Kesannya sih saya lumayan bahagia karena bisa ikutin workshop ini juga bareng teman-teman, terus dapat kenalan sama banyak mentor, terus guru-guru juga ikutan di workshop ini, jadi kayak berkesannya kayak guru-guru juga mau belajar ya, siswi juga mau belajar, wah berarti banyak dong yang suka, jadi ya saya suka. Kesan yang saya dapat selama 3 hari ini, saya senang sekali karena di sini pertama saya bertemu dengan narasumber yang
memberikan apa ya, ini kan nggak mudah sebenarnya teknologi kamera ini nggak mudah untuk dipahami, tapi dari kemarin saya cepat nangkep gitu ya dan langsung diaplikasikan. Nah itu yang menurut saya membuat pengetahuan saya bertambah. Lalu kemudian ditambah lagi dengan teman-teman yang artinya guru-guru dan juga para murid. Nah ini juga kami berkolaborasi dan ini yang membuat kayaknya semakin menyenangkan gitu belajar bersama, selain dengan teman guru dan juga para murid yang bikin apa ya, ambience-nya itu dapat untuk belajar dan semakin berkembang. Saya mempunyai kesan bahwa para peserta, baik para guru maupun para siswi yang hadir dalam pelatihan ini sangat bersemangat, sangat kreatif juga, terutama juga pada proses praproduksinya, misalnya pada saat mereka merancang naskahnya, membuat storyboard, dan sudah ada beberapa kelompok yang mengintegrasikan storyboard itu di dalam tablet dan sebagainya. Dan dalam syuting mereka juga tampak sangat bersemangat dan sangat kreatif. Ide-idenya juga sangat relevan untuk dunia pendidikan pada zaman ini. Guys, Santa Ursula Jakarta luar biasa ya, dan ini simbol yang sangat terkenal, Serviam. Ini simbol sekolah Santa Ursula Jakarta. Ya, keren. Guys, itu tadi perjalanan Motivi di gedung persekolahan Serviam, gedung persekolahan Santa Ursula Jakarta. Dan memang mereka adalah orang-orang muda yang pandai, cerdas, dan kreatif, inovatif. Karya-karya mereka sangat luar biasa. Nah, sampai di sini perjumpaan dengan Motivi on Location di Santa Ursula. Kita ikuti episode-episode selanjutnya.